kuturunkan kalian berdua ke bumi yang fana. Aku beri nama dia, si Tumang. Kalau dia laki-laki, akan kujadikan suami. Gempur kerajaan Parayangan. Dapat memberikan awet muda bagi raga manusia. Aku bersumpah, aku akan tetap pada wujudku sebagai si Tumang. Tidak durhaka! Tidak tahu diri! Pergi! Rupanya Nyai belum pernah dijamah laki-laki. Kuterima syaratmu. Aku ibumu! Alkisah di Kahyangan, dewa menghukum sepasang kekasih yang dianggap tidak setia dengan peraturan dan telah berbuat dosa. Mereka kemudian diturunkan ke bumi dengan wujud yang berbeda. Sang lelaki menjadi seekor anjing dan sang wanita menjadi seekor babi. Mereka diturunkan ke bumi di sebuah hutan rimba. Tak jauh nampak Raja Parahyangan, Raden Suding Prabangkara, sedang berburu di hutan tersebut. Sang raja berhasil memanah seekor burung dan ia pun menyuruh prajuritnya untuk mencari burung tersebut. Namun setelah dicari-cari oleh para prajuritnya, tidak ditemukan hasil buruannya. Ampun Baginda, telah kami cari di semak-semak belukar Baginda, namun kami tidak menemukannya. Tak lama kemudian datanglah seekor anjing jelmaan dari Dewata yang dikirim ke bumi dan membawa burung hasil buruan Raja Parahyangan tersebut. Sungguh cerdik kamu. Aku beri nama dia, si Tumang. Mari ikut aku. Anjing yang merupakan jelmaan seorang dewa tersebut kini diberi nama Tumang. Sang raja pun membawa Tumang ke istananya yang megah. Beberapa waktu kemudian nampak putri raja yang bernama Dayang Sumbi sedang asik menenun di atas saung panggung. Tiba-tiba alat tenun yang bernama tarapong itu terjatuh ke bawah panggung yang tinggi. Karena sedang pewe dan mager, ia pun berkata seorang diri, Jatuh lagi. Kalau ada yang mau mengambilkan teropongku, akan kujadikan suami. Kalau dia laki-laki, Tiba-tiba datanglah Tumang yang membawa tarapong. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi melihat ada anjing yang membawa tarapongnya itu. mana mungkin kau jadi suamiku? Kau hewan hina tak tahu diri. Tuan Putri, Baginda Raja baru saja menerimaku sebagai warga istana. Apakah paduka penjelmaan dewata? Janji yang telah terucap pantang untuk ditarik kembali. Dayang Sumbi pun menepati janjinya untuk menikahi seorang dewa yang menjelma sebagai anjing. Si Tumang. Tapi ingat, rahasia ini hanya untuk kita berdua. Tumang yang menampakkan wujud aslinya ini pun meminta kepada Dayang Sumbi untuk merahasiakannya. Hamba rela menjadi istri paduka demi kata-kata yang telah hamba ucapkan. Suatu hari utusan dari kerajaan Galuga mendatangi istana Parahyangan. Mereka membawa surat dari rajanya. Sang utusan lalu mendesak Raja Prabangkara untuk memberi jawaban saat itu juga. Manat Baginda Raja Galuga telah kami terima, dan secepatnya kami akan susulkan balasannya. Baginda Raja Galuga, mohon jawaban sekarang juga. Beberapa saat kemudian di kerajaan Galuga, sang raja yang sedang bersantai dengan para dayang-dayangnya kedatangan sang utusan yang membawa surat balasan dari Raja Parahyangan. Setahun. Tidak. Rupanya Raja Galuga berniat meminang putri Dayang Sumbi, namun Raja Prabangkara meminta waktu 1 tahun untuk menerima pinangan tersebut.
Raja Galuga ini pun terlihat sangat geram akan jawaban tersebut. Aku tidak mau menunggu selama itu. Sabar, Baginda. Bodoh. Sementara itu di Parahyangan, Raja Prabangkara sengaja meminta waktu 1 tahun hanya untuk mengulur waktu saja. Hakikatnya, ia tak ingin Dayang Sumbi dijadikan istri oleh Raja Galuga tersebut. Sengaja saya mengulur waktu. Saya tidak tega melepas Dayang Sumbi menjadi istri Raja Galuga. Semoga terjadi keajaiban. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Dayang Sumbi pun hamil. Ia lalu meminta kepada Tumang untuk tetap menjelma sebagai manusia. Namun Tumang menolaknya. Ia tak mau melanggar kembali titah sang dewata. Bagaimana aku harus menghadapi semuanya ini, Kak? Bagaimana dengan buah kasih kita? Aku takut. Kehamilan Dayang Sumbi membuat sang ayahandanya serba salah. Di sisi lain ia nampak senang karena ini berarti bisa menggagalkan pernikahannya dengan Raja Galuga yang jahat itu. Namun kehamilan putrinya tanpa suami ini bisa menjadi aib besar di kerajaan Parahyangan. Justru ini merupakan aib yang akan menyelubungi tahta kerajaan Parahyangan. Akhirnya dengan berat hati ayahandanya memutuskan untuk mengasingkan Dayang Sumbi ke hutan agar aibnya ini tidak diketahui oleh rakyat Parahyangan. Demi kerajaan Parahyangan untuk mengasingkan engkau ke hutan. Dengan diantar oleh 2 prajurit dan ditemani si Tumang, Dayang Sumbi pun memulai perjalanannya menuju ke sebuah hutan yang belum terjamah oleh manusia. Sampai di suatu tempat yang cukup jauh, pondok untuk Dayang Sumbi menetap telah tersedia. Kedua prajurit setia yang mengantarnya ini merasa iba dan ingin menjaga sang putri raja tersebut. Namun Dayang Sumbi menolaknya karena tanpa mereka ketahui ada si Tumang yang akan melindunginya. Sementara itu Raja Galuga yang ngebet dengan Dayang Sumbi kembali mengirimkan utusannya ke kerajaan Parahyangan. Terimalah surat balasanku. Haturkan pada Prabu Galuga. Pati, siapkan semua prajurit, gempur kerajaan Parahyangan. Mengetahui Raja Parahyangan tersebut tak juga mau menyerahkan putrinya, membuat Raja Galuga ini marah. Ia bersama bala pasukannya mendatangi Parahyangan dan bersiap menyerang kerajaan tersebut. Serahkan anakmu. Putriku tidak mau jadi istrimu. Tidak menepati janji. Setelah berdebat panas, terjadilah pertempuran sengit antara 2 kerajaan ini. Jatuh korban tak terelakkan lagi antara kedua belah pihak. Naas, Raja Parahyangan tewas di tangan Raja Galuga. Para prajurit kerajaan Galuga lalu menerjang istana dan Raja Galuga berhasil menguasai singgasana. Ia pun mencoba mencari tahu keberadaan Dayang Sumbi melalui neneknya dan juga menangkap 2 pengawal dari Dayang Sumbi. Akan tetapi mereka tetap bungkam dan kekeh tidak mengatakan di mana Dayang Sumbi berada. Kalian masih belum juga mau mengaku. Akhirnya mereka pun dihabisi oleh Raja Galuga. Kerajaan Parahyangan pun di bumi hanguskan. Sementara itu kehidupan Dayang Sumbi di hutan bersama Tumang terlihat sangat bahagia. Tumang membawakan mangga muda yang diinginkan sang istri. Inilah air yang berasal dari celah akar pohon mustika, dapat memberikan awet muda bagi raga manusia. Khasiat air yang mengalir dari akar pohon mustika ini kelak akan membuat Dayang Sumbi terlihat awet muda dan cantik. Tak jauh dari tempat Dayang Sumbi mandi, nampak prajurit kerajaan Galuga yang sedang mencarinya menghirup semerbak wangi dari sebuah sungai. Dan para prajurit Galuga ini pun berusaha menangkap Dayang Sumbi. Sang putri cantik ini lalu berusaha lari menghindar. Tumang muncul, ia lalu menyingkirkan satu persatu para prajurit ini dengan mudahnya.
Malam harinya Dayang Sumbi lalu mengobati luka Tumang. Tumang juga menceritakan bahwa kerajaan ayahnya sudah hancur. Ia juga menyalahkan dirinya yang telah membawa bencana kepada Dayang Sumbi karena merubah wujudnya sebagai manusia. Tabahkanlah hatimu bahwa Raja Galuga telah membumi hanguskan kerajaan Ramamu. Aku tidak boleh menjelma menjadi manusia. Semua ini karena kesalahanku. Hari demi hari mereka lalui kehidupan di tengah hutan. Tak terasa sudah hampir waktunya bagi Dayang Sumbi untuk melahirkan. Tepat 9 bulan Dayang Sumbi merintih kesakitan. Ia merasakan perutnya mulus yang sangat luar biasa. Tak lama kemudian ia pun melahirkan seorang bayi. Tumang yang mendengar tangisan bayi lalu teringat pada sumpahnya. Ia pun merubah wujudnya kembali sebagai seekor anjing demi menjauhkan Dayang Sumbi dan anak mereka dari bencana lainnya. Dayang Sumbi pun akhirnya mengasuh Sang Kuryang seorang diri. Seiring berjalannya waktu, Sang Kuryang kecil pun akhirnya mulai pandai membantu ibunya dengan berburu. Sang Kuryang juga mengerjakan semua yang pernah dilakukan oleh ayahnya, Tumang. Hingga pada suatu hari, Dayang Sumbi menginginkan hati menjangan dan Sang Kuryang dengan sigap menyanggupinya. Hati-hati ya. Tumang, tidur saja kerjanya. Ayo Tumang, kita tidak berangkat. Tumang yang mendengar ucapan Sang Kuryang ini terlihat agak malas menuruti perintah anaknya tersebut. Tumang kejar. Ayo cepat. Tumang sengaja tak mau mengejar buruannya. Ia malah berbaring dan membuat Sang Kuryang marah. Sang Kuryang menakut-nakuti Tumang dan tanpa sengaja anak panah terlepas dari busurnya dan tepat mengenai Tumang. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang pun lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada ibunya ini. Si Tuhan kenapa? Tumang mati! Tumang! Dayang Sumbi pun nampak sangat marah dan memukuli Sang Kuryang hingga terjatuh dan kepalanya terluka. Saat ibunya masih pingsan, Sang Kuryang pun pergi dari rumah dengan menahan sakit di kepalanya. Ia berjalan terlunta-lunta tanpa arah masuk ke dalam hutan rimba. Sang Kuryang kemudian ditolong oleh seorang kakek tua dan dibawa ke pondoknya. Dayang Sumbi yang tersadar lalu berusaha mencari-cari Sang Kuryang. Namun nihil, anaknya ini sudah pergi menjauh. Setiap hari Dayang Sumbi menanti kedatangan Sang Kuryang, akan tetapi yang ditunggu tidak pernah datang. Parah betul luka di kepalamu, sampai kau lupakan segala-galanya. Sementara itu, setelah pulih, Sang Kuryang pun diajari ilmu silat olah kanuragan oleh kakek tersebut. Sang kakek tua tersebut lalu meminta kepada Sang Kuryang untuk bertapa selama 100 masa purnama agar ilmunya sempurna. Suatu malam, Dayang Sumbi bermimpi ketemu suaminya. Dalam mimpi tersebut, sang suami meminta Dayang Sumbi untuk melakukan tapa nijam dan hanya boleh memakan pucuk dedaunan. Ia juga diharuskan mandi di sendang agar kelak Dayang Sumbi bisa awet muda. Mandilah di sendang itu, agar kau tetap tak termakan oleh usia. Sekilas anak dan ibu ini pun sama-sama melakukan hal yang sama, namun mereka tak saling mengetahui. Singkat cerita, Sang Kuryang kini telah dewasa. Ia pun diberi julukan Sang Kalelana, pendekar yang tidak tahu asal-usulnya. Kau berhak menyandang nama Sang Kalelana, pendekar yang tidak tahu asal-usulnya. Dan kini tibalah waktunya bagi Sang Kuryang untuk pergi. Sang guru pun menyarankan agar ia menuju ke selatan. Langkahmu hanya baik
ke arah selatan. Mohon doa restu, Eyang. Sang Kuryang yang kini bernama Sangkalelana ini akhirnya memulai perjalanannya untuk berkelana ke arah selatan. Gunung dan bukit pun ia turuni dan lalui hingga ia mendapat rintangan pertama yang menghadangnya. Aku coba ke utara. 3 orang begal menghentikan langkahnya. Sang Kuryang pun terpaksa membela diri dengan kemampuan olah kanuragannya itu. Pemuda ini pun lalu melanjutkan perjalanannya, namun di sebuah tempat angker, ia tertantang untuk membebaskan seorang putri yang diculik oleh Raja Siluman. Kalau kau dapat mengalahkan siluman-siluman di lembah maut sana, kau berhak menjadi suaminya. Tanpa pikir panjang lagi, Sang Kuryang pun menghampiri markas para siluman tersebut. Dengan kekuatan ilmu kebatinannya, Sang Kuryang mampu menahan serangan berwujud semburan api yang tidak bisa menyentuh tubuhnya. Ia kemudian meraih bongkahan batu gunung dan muncullah Raja Siluman. Raja Siluman tersebut lalu menerjang Sangkalelana, namun pemuda ini mempermainkan serangan-serangan dari Raja Siluman tersebut. Sang Kuryang dengan cepat berhasil mencabut bulu dada Raja Siluman tersebut yang menjadi titik kelemahannya. Raja Siluman ini pun menyerah dan ia membawa Wedari, putri dari Raja Galuga. Mana bulu dadaku? Nih, akan kuserahkan sisa rambutmu ini. Dasar manusia. Di suatu tempat nampak Raja Galuga gelisah menanti kabar putrinya. Tak berselang lama datang patih kerajaan yang memberitahunya bahwa prajurit-prajurit yang dipimpinnya gagal membawa sang putri. Tidak seorang pun kembali. Siluman itu tidak tampak oleh mata kita. Tiba-tiba seorang prajurit berteriak dan memberitahu kedatangan Putri Sriwedari. Nampak sang putri menunggangi kuda dan diikuti oleh Sang Kuryang di belakangnya. Raja Galuga ini nampak bahagia putrinya sudah kembali dengan selamat. Wedari. Berkat kesaktian Sangkalelana, Rama. Raja tersebut lalu menanyakan asal-usul pemuda sakti ini. Raja Galuga yang licik mengatur siasat untuk menguji kemampuan Sang Kuryang. Ia akan diadu oleh para pemanah handal dari kerajaan Galuga. Uji dia di hutan sana. Baik, Baginda. Sang Kuryang pun menerima tantangan tersebut dan menuju hutan yang ditunjuk oleh sang raja. Sementara itu sang putri menanyakan kepada ayahnya yang mengingkari janjinya sendiri. Kenapa Rama mengingkari janji? Tiba-tiba 3 anak panah melesat di antara Sriwedari dan ayahnya. Sang Kuryang muncul untuk meminta haknya, namun Raja Galuga penasaran dengan asal-usul pemuda tersebut. Dari mana asal-usul? Masih belum yakinkah, Baginda? Saya menagih janji. Raja licik ini mencoba merayu Sang Kuryang dengan tipu dayanya. Pati. Dan Sangkalelana. Mari. Sang Kuryang pun mengikuti langkah sang raja, namun tiba-tiba Raja Galuga menendangnya dan para prajurit menjerat dengan jaring. Angkat dan ikat di tengah sana. Sang Kuryang dengan gesit bisa membebaskan diri. Ia pun menyerang para prajurit Galuga tersebut. Setelah berhasil merobohkan patih kerajaan, Sang Kuryang berusaha kabur, namun Raja Galuga tak membiarkannya. Tiba-tiba Sang Kuryang muncul dan langsung menerjang Raja licik ini. Jurus demi jurus ia lancarkan. Raja sakti ini pun mampu mengimbanginya. Serangan Raja Galuga bisa dilumpuhkan oleh Sang Kuryang. Ia lalu membuat sang raja ini terjatuh. Dengan cepat Sang Kuryang lalu meraih tiang penyangga dan mendorongnya dengan sekuat tenaga. Akhirnya roboh dan menimpa Raja Galuga. Suatu hari ketika sedang memandikan kudanya, Sangkalelana mendengar teriakan seorang wanita yang dikejar kerbau liar dan ia pun langsung menolongnya. Wanita tersebut adalah Dayang Sumbi, namun mereka saling tak mengenal.
Sang Kuryang yang terluka parah di kepalanya dulu membuatnya tidak ingat masa lalunya. Begitu juga dengan Sumbi yang tak mengenali wajah anaknya, Sang Kuryang yang telah beranjak dewasa ini. Rupanya Nyai belum pernah dijamah laki-laki. Namaku Sangkalelana. Aku bersedia menemani Nyai sampai kapan. Melihat kecantikan Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun terpesona dan terpikat kepadanya. Aku belum tahu namamu. Panggil saja aku Nyai. Nyai Dayang Sumbi. Sekilas ia seperti mengingat nama Dayang Sumbi, namun ia tak mampu mengingatnya lebih dalam lagi. Singkat cerita, Dayang Sumbi pun terpikat dengan tingkah dan kesopanan dari Sangkalelana yang mengingatkannya kepada anaknya dulu, Sang Kuryang. Suatu malam, Sangkalelana dan Dayang Sumbi sedang asik menikmati keindahan bulan purnama. Pemuda ini lalu merebahkan kepalanya di pangkuan Dayang Sumbi. Namun ketika sedang membelai kepala Sangkalelana, Dayang Sumbi terkejut melihat ada luka di kepalanya. Wanita cantik ini pun berusaha mengorek informasi mengenai luka tersebut. Itu bekas luka waktu aku kecil. Dipukul ibumu. Dayang Sumbi pun teringat kejadian masa lalunya saat ia memukul kepala Sang Kuryang hingga terjatuh. Dayang Sumbi pun mulai meyakinkan bahwa pemuda yang ada di dekatnya adalah anaknya Sang Kuryang. Anakku, kau Sang Kuryang, anakku. Mendengar pengakuan Dayang Sumbi bahwa ia adalah Sang Kuryang, anaknya yang lama hilang, membuat Sangkalelana mengira bahwa Dayang Sumbi sengaja menolak untuk dijadikan istrinya. Jadikan lautan api. Kalau kau mencoba untuk menggagalkan niatku. Akhirnya Dayang Sumbi pun memberikan persyaratan yang berat kepada Sang Kuryang agar bisa memperistri dirinya. Kuterima syaratmu. Sang Kuryang pun diminta untuk membendung Sungai Citarum agar menjadi sebuah danau yang indah, sekaligus membuatkan sebuah perahu untuk mereka berdua dalam waktu 1 malam. Singkat cerita, Sang Kuryang pun mulai membendung Sungai Citarum dengan mengerahkan pasukan siluman. Ia pun tak ketinggalan mulai membuat sebuah perahu. Salah satu syarat lainnya itu, Dayang Sumbi yang melihat kegigihan Sangkalelana untuk memenuhi persyaratannya, lalu memohon kepada Dewata untuk menggagalkan rencana anaknya tersebut. Oh Gusti, benar dia anakku. Gagalkanlah semuanya. Para dewata pun tak merestui keinginan Sangkalelana. Doa ibunya pun terkabul. Ayam pun berkokok ketika pekerjaan Sangkalelana hampir selesai. Mengetahui hari akan siang, Raja Siluman lalu meminta rakyatnya untuk menghentikan pekerjaan dan segera pergi. Sang Kuryang alias Sangkalelana berusaha meyakinkan Raja Siluman agar meneruskan pekerjaannya. Ayo teruskan. Tidak bisa. Kita ditipu. Teruskan. Dayang Sumbi pun lalu menemui Sang Kuryang dan berusaha menyadarkan anaknya ini. Sang Kuryang pun tetap kekeh tidak mempercayai ucapan dari Dayang Sumbi. Kecantikan ibunya ini telah membutakan mata hatinya. Hentikan semua omong kosongmu. Mulai saat ini, kau adalah istriku. Tiba-tiba hujan deras turun disertai gelegar petir. Tanah yang dipijak terbelah dua. Sangkalelana atau Sang Kuryang ini lalu terjatuh ke dalam aliran Sungai Citarum yang deras. Demikianlah oleh proses alam dari abad ke abad, gundukan kecil yang semula perahu Sang Kuryang itu kemudian menggunung dan kita kenal sekarang menjadi Gunung Tangkupan Perahu.